Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elis Siti Hamidah dari program studi pendidikan teknik bangunan. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai portal sederhana. Tapi dalam video kali ini kita akan membahas mengenai penulangan plat. Oke, langsung saja ke berikutnya. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu Revit-nya. Oke, kebetulan teman-teman ini merupakan Revit yang sebelum-sebelumnya udah kita buat di 2 video sebelumnya masih menggunakan portal yang sama. Oke, namun ya pada bagian platnya kita hanya menggunakan plat yang lantai 2 saja, karena lantai 3 dan 4 nya bisa kita copy kalau nanti udah dikasih penulangan. Nah, oke, langsung saja. Plat yang kemarin kita buat ini dia tebalnya itu masih terlalu tebal gitu, masih 300. Nah, kita akan mengubahnya menjadi 150. Oke, kita ke edit. Bentar, kita klik dulu, lalu edit. Kemudian kita duplikat saja menjadi plat 150. Lalu oke. Nah, pada bagian ini juga kita ubah ya teman-teman menjadi 150. Oke. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya yang sekarang tuh lebih tipis gitu. Terus ini kan tampilannya tampilan transparan. Nah, gimana sih caranya supaya tampilannya transparan? Kita bisa klik tabnya, lalu kemudian klik kanan, override. Nah, pada bagian ininya kita bisa sesuaikan seperti ini, atau ya kalau tadi pakai yang asli ini. Lalu oke. Seperti itu. Oke, kita sebelum memasuki ke tahap penulangan, kita lihat dulu ya teman-teman di bagian level 2. Nah, pada bagian ini kita akan coba membuat list plan. Tapi sebelum ke sana, teman-teman bisa dilihat terlebih dahulu ya kalau misal platnya belum nyampe ke ujung balok, teman-teman bisa pindahin. Caranya itu kita klik dulu platnya. Nah, kemudian pada bagian ininya kita klik gitu. Kita ketik HL. Kemudian karena ini udah sesuai teman-teman, hanya contoh saja. Jadi misal kalian ingin memindahkan ini ke sini, maka kalian klik terlebih dahulu ini, kemudian ininya. Nah, seperti itu. Maka dia akan otomatis berpindah. Oke. Udah. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat list plan. Nah, untuk membuat list plan kita akan menggunakan, kita ke structure, lalu kemudian kita akan menggunakan wall structure. Oke, ini. Nah, untuk ketebalan dari wall structure ini atau list plan-nya kita akan menggunakan ketebalan 100, karena ini kan ketebalannya 200. Kita akan ubah dulu menjadi 100. List plank beton ya teman-teman. List plank beton 150. Maaf, 100. Kemudian pada bagian ini juga kita ubah menjadi 100. Kemudian oke, dan oke. Nah, kita akan coba membuatnya. Nah, kita akan coba membuatnya sampai ke sini. Oke, kalau udah, karena dia belum, maksudnya kayak masih di garis as dan dia lebih ke sana gitu, jadi kita akan memindahkannya. Untuk memindahkannya cukup kita, sebenarnya kalau di AL juga bisa sih teman-teman, kita ketik AL, lalu kemudian ini. Nah, jadi list plan tadi udah masuk gitu ke platnya. Oke, kita akan mencoba lihat di bagian tampak samping. Nah, ini merupakan list plan yang udah tadi kita buat, tapi dia tuh terlalu panjang, maka kita sesuaikan lagi dengan baloknya. Jadi kita bisa tarik aja, dia ditarik aja.
sampai ke sini. Nah, ini udah pas ya. Oke, kita lihat di 3D-nya. Nah, ini merupakan list yang udah kita buat. Oke, biar terlihat rapi aja sih teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan memasuki tahap penulangan. Nah, untuk pembuatan tulangan ini kita akan ini apa ya? Oh ya, kita akan membuat tulangan yang area sini itu menggunakan tulangan yang atas bawah, lalu yang ini tuh yang hanya sebagian saja. Untuk caranya kita ke area yang pertama, bentar. Nah, area, lalu kemudian klik platnya, lalu oke. Nah, setelah itu kita pilih yang rectangle aja. Oke, kita akan membuat yaitu di sini di dalam kolom, lalu kemudian ke sini. Sini. Lalu checklist. Nah, udah gitu ini udah terlihat ya teman-teman, ada tulangannya gitu. Tapi dia jaraknya masih belum sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu bentar, kita hapus dulu yang bagian sini. Nah, untuk ininya biar terlihat kita ubah menjadi wireframe. Nah, ini merupakan tulangan yang udah tadi kita coba masukkan tapi belum sesuai gitu. Selanjutnya kita akan coba membuat, bentar, kita akan mengubah jaraknya. Untuk jarak tulangannya itu kita akan menggunakan jarak 150 mili. Jadi yang 300 ini kita ubah menjadi 15 150. Lalu ini juga. Kemudian yang ini. Pokoknya dia yang 300 itu kita ubah menjadi 150. Lalu apply. Nah, ini sudah berubah menjadi jarak yang sudah kita inginkan gitu. Kita coba lihat terlebih dahulu di 3 dimensinya, dia belum masuk atau tidak. Nah, di 3 dimensinya juga udah terlihat ya teman-teman. Ini kita menggunakan yang menggunakan dua gitu, atas dan bawah. Kita coba. Wait, kita coba. Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman, ada dua tulangan, tulangan atas dan tulangan yang bawah. Oke, yang selanjutnya kita akan coba membuat yang konsol, tulangan yang bagian atasnya saja. Itu caranya kita ke rebar, lalu kemudian ini kita ganti menjadi plane, lalu kita cari yang ini ya teman-teman, M17A. Kemudian kita tempelkan saja seperti ini. Oh, wait, kedua kali. Nah, kalau udah kita akan coba mengatur ketebalan garis ininya ya, biar tampilannya tidak begitu tebal, terlihat tebal. Kita klik yang ini. Nah, mungkin seperti ini ya teman-teman, jadi tebal garisnya tidak terlalu tebal. Selanjutnya kita akan coba memanjangkan tulangan ini ke sini ya teman-teman. Kita edit aja, edit. Lalu kemudian kita panjangkan berapa ya, 260, 270. Oh, salah lagi ya. Wait. Yang ininya ya harusnya. Nah, tapi karena dia ini pas banget gitu, ini dan terlalu panjang, jadi kita coba 200. Nah, mungkin dirasa cukup seperti ini.
kok nggak ke ini, lupa ke finish. 240 ya. Nah, udah seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita akan coba membuat hooknya. Hook ini ya teman-teman, ada yang hook yang ini dan juga ini. Kita coba yang ini, kita ubah dulu ini menjadi 180 hook yang at end, kemudian edit type ininya kita ubah, lalu ininya kita menjadi 70, kemudian oke. Pencet oke dan oke. Sebentar, oh my god, salah. Maaf, tadi yang melengkungnya malah yang sebelah sini, harusnya yang ini, dan kita sepertinya salah memotong. Kalau kita salah ganti hooknya, harusnya yang ini 180, kemudian edit type, kemudian ini diganti menjadi ini, lalu edit jadi berapa tadi, 70. Oke. Nah, udah seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, kita coba lihat dulu ya teman-teman di tampilan 3D-nya, apakah tulangan tersebut sudah masuk atau belum. Nah, ini tulangannya udah ada, tapi memang bentar, tampilan ininya terlalu ini ya. Kita coba transparan gitu. Nah, oke. Nah, ini lumayan terlihat lah ya. Selanjutnya kita akan coba membuat tulangan yang sebelah sini. Caranya masih sama seperti yang sebelumnya, kita ke ribbon, bentar, lalu kemudian kita pilih yang paralel to cover terlebih dahulu. Menunya yang ini, sebentar, di sini coba, karena oke, kemudian kita copy gambar. Nah, kita coba 3 terlebih dahulu, lalu setelah itu kita akan pindahkan ini ke bagian sebelah sini. Caranya kita klik, lalu kita pindahkan 60. Atau kita geser aja, nggak bisa ya. Nah, ke sini, lalu kita caranya ke edit, kemudian kita klik yang ini, ke sini kita buat jadi 0. Nah, lalu yang ini, yang ini ke sini kita buat juga menjadi 0. Apakah? Nah, seperti ini. Astagfirullah. Maaf teman-teman, guys. Ya Allah, beneran dah. Kita ke sini. Tolong aja teman-teman, kita buat ini ke sini. Lalu kemudian kita ganti menjadi 0. Setelah itu yang bagian sini juga ke sini kita ubah menjadi 0 juga. Nah, setelah itu jangan lupa untuk klik finish. Oke, sudah. Oke, setelah itu kita coba lihat di 3 dimensinya, apakah dia sudah benar-benar ada atau belum. Nah, ini udah terlihat ya teman-teman. Bentar. Ini merupakan yang tadi kita buat,
udah ada tiga-tiganya. Kita kembali lagi ke tampak samping, lalu kita selanjutnya akan membuat yang ke area sini. Nah, caranya masih sama teman-teman. Kita ke rebar, lalu kemudian kita, nah ininya kita ganti menjadi yang ini. Ini lalu kita klik di mana saja lah. Kemudian setelah itu kita klik lagi dan singlenya atau layoutnya kita ganti menjadi maksimum. Nah, seperti biasa sama kayak tuangan yang sebelumnya dibuat. Wait, bentar, kita ulang. Single maksimum, kemudian edit. Nah, pada bagian kok nggak bisa ya? Bentar. Sebentar. Nah, pada bagian spacingnya kita ubah sama seperti tuangan yang sebelumnya, yaitu 150. Nah, sudah ya teman-teman. Yang selanjutnya kita pindahkan ini ke atas. Caranya ke edit, lalu kemudian klik ini dan juga ini. Setelah itu ganti menjadi 0 terlebih dahulu. Nah, ini kan masih sejajar ya, kita samain kayak ini gitu, di luar yang ini. Maka kita ubah aja di sininya jadi berapa ya? 10. Oh, masih sama. 20. Kelebihan ya teman-teman. Coba 15. Nah, udah. Kayak gini aja. Finish. Nah, kita hapus aja lah ini yang ujung-ujungnya. Oh my god, kita akan menghapus yang ini. Ini kenapa ya? Kita hapus yang ini. Oh, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita lihat dulu di bagian 3 dimensinya. Nah, ini udah ya teman-teman. Yang kesininya udah, lalu yang ke bawahnya juga udah. Oke. Setelah itu kita coba ya teman-teman, supaya dia terlihat terlihat seperti nyata gitu. Caranya itu kita blok terlebih dahulu bagian yang mau benar, lalu seperti biasa filter, kemudian yang rebar aja. Oke. Setelah itu kita edit view grafiknya, lalu 3 dimensinya kita view solid. Oke. Nah, ini sudah terlihat seperti nyata ya teman-teman, seperti tuangan. Ini ada 2, lalu kemudian yang sebelah sana. Oke. Setelah itu kita akan memasuki ke bagian schedule. Untuk yang schedule itu sebenarnya udah dijelasin ya teman-teman di video sebelumnya, tapi kita kan ini baru ya tentang tuangan, jadi kita bahas lagi di sini. Caranya masih sama, ke schedule, kemudian ke new schedule. Setelah itu kita pilih yang structural rebar. Kemudian pada bagian ini kita pilih atau masukin type, lalu ada bar diameter, lalu bar length, kemudian kita masukkan yang total bar length.
lalu oke. Nah ini merupakan schedule dari ribar tadi, sama seperti yang sebelumnya ya teman-teman. Bentar, kita ke web nah sama kayak yang kemarin juga kita bisa mengatur gitu, bisa sorting apa kita mau sesuaiin gitu apa yang kita mau. Nah bisa ya teman-teman edit, lalu kita sorting. Ini misalnya mau by type atau sesuai kebutuhan aja, sesuai kebutuhan kalian, atau kita coba. Nah seperti ini, atau mungkin sesuai tipenya disesuaikan lagi saja, bisa diubah-ubah gitu. Untuk kalau misalnya kita mau tahu total volumenya, kita bisa klik di formatting, lalu total bar lines, kemudian ininya tuh kita ganti menjadi calculate totals. Nah ini seperti ini ya teman-teman, ini merupakan total dari ribar schedule. Nah selanjutnya kita akan mengcopy plat lantai yang udah kita buat ini ke lantai 3 dan juga 4. Caranya seperti apa? Kita X dulu. Teman-teman caranya masih sama ya, kita blok terlebih dahulu. Blok. Lalu kemudian kita filter, kita pilih yang ini aja. Oke. Sebentar. Ini ya. Kita copy yang bagian ini aja. Nah, ini udah ke copy ke bagian ke lantai 3 dan lantai 4. Lalu kita akan coba melihat lagi apa schedule-nya. Kita klik new schedule, kemudian kita pilih lagi structure ribar, lalu oke. Lalu kita pilih yang type, kemudian bar dimensi dan length, dan juga total. Oke. Nah seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan levelnya gitu kan, kita gak tahu nih ini ada di level berapa, apa 2K, 3K, 4K. Nah caranya itu kita blok tiap lantainya. Sebentar, kepencet. Sama kayak tadi ya teman-teman, kita akan ngeblok, lalu filter, kemudian kita pilih yang structural ribarnya saja, lalu oke. Nah pada bagian ini kita komen level 2 apply. Nah udah ya teman-teman, terima kasih. Lalu yang bagian sini juga sama, kita blok terlebih dahulu. Bentar. Kemudian filter, kemudian kita pilih yang ini aja. Oke. Kita komen juga level 3. Play. Dan begitupun yang terakhir juga kita bisa komen. Kita komen level 4. Apply. Nah setelah itu kita kembali lagi ke schedule-nya, lalu kita tambahkan ya teman-teman komen yang tadi. Lalu filter, kemudian
sebentar. Nah, kita tambahkan komen dan oke. Nah, di sini sudah ada gitu tipe-tipe dan juga levelnya. Setelah itu kita akan coba nge-sorting lagi. Lalu ininya coba by type totally oke. Nah, ini sudah bisa dilihat juga, atau nggak usah seperti ini ya teman-teman, bisa diedit-edit, bisa disesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa kembali melihat ya teman-teman, kalau klik pasti di sini akan terlihat. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita bisa juga totalin totalnya sama kayak tadi seperti ini. Nah, mungkin video kali ini seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan gitu, karena sama-sama belajar juga. Semoga kalian memahami dan juga videonya bermanfaat. Sampai bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.